Pemirsa, 72 jam pasca ambruknya sebuah gedung di komplek Pondok Pesantren Al-Hazini di Sidoarjo, Jawa Timur sudah berlalu. 72 jam pasca bencana dikenal sebagai golden time, yakni rentang waktu potensi terbesar evakuasi korban bisa selamat. Jurnalis Metro TV Arbida Donosmito akan melaporkan pemeriksaan terkini di lokasi kejadian. Halo Arbida, apa update terkini terkait dengan evakuasi korban saat ini, terutama setelah dikerahkan alat-alat berat? Baik, selamat malam Alka dan juga pemirsa. Seperti di belakang saya saat ini adalah lokasi di mana robohnya pondok. Salah satu bagian bangunan dari pondok pesantren yang ada di Sidoarjo, begitu di mana dapat saya tunjukkan pemirsa bahwa di belakang saya ini saat ini tengah dikerahkan sejumlah alat berat seperti kren, kemudian eskavator, kemudian ada eskavator breaker begitu ya. Ada 3 jenis alat berat tersebut yang telah dikerahkan begitu sejak hari ini, dan ini akan berjalan selama 24 jam begitu ya untuk proses evakuasi dengan alat berat itu. Namun yang menjadi perhatian adalah untuk ketiga jenis alat berat tersebut ini tidak bisa digunakan secara bersamaan dikarenakan area yang sempit, sehingga untuk menggunakan setiap jenis alat berat tersebut harus satu persatu. Seperti kren terlebih dahulu, kemudian baru ekskavator, kemudian baru dilanjutkan dengan ekskavator breaker terlebih dahulu. Dan fokus saat ini pemirsa adalah membuka jalan bagi tim rescue begitu untuk mencari korban-korban meninggal dunia, sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini fokus utama dari tim rescue adalah membuka jalan. Jika sebelumnya membuka jalan ini untuk tim rescue merangkak mencari korban-korban yang masih selamat, namun saat ini dikarenakan memang sudah melewati batas golden time, sehingga saat ini fokus adalah untuk membuka jalan mencari korban-korban yang meninggal dunia setelah dilakukan beberapa asesmen begitu ya, seperti kemarin untuk memastikan apakah masih ada tanda-tanda kehidupan, kemudian ada di mana titik-titik wilayah-wilayah atau area-area yang dipastikan di situ ada santri-santri yang menjadi korban meninggal dunia di situ. Dan sampai saat ini dari tim gabungan juga menyebutkan bahwa untuk proses pembongkaran maupun juga pembersihan ini sudah masuk ke 50% proses pembongkaran dan juga pembersihan. Dan saat ini juga pemirsa, evakuasi masih terus dilakukan. Tadi kami tim Metro TV melihat bahwa sampai malam ini memang dari wali santri atau orang tua santri pun juga masih ramai berada di area posko pengungsian, atau maksud kami posko gabungan yang ada di dekat dari lokasi robohnya salah satu gedung yang ada di Ponpes ini. Dan untuk saat ini pemirsa, kami dapat melihat bahwa ini proses masih terus dilakukan begitu, Alka. Bida, apakah Anda sempat berbincang atau mewawancarai keluarga salah satu korban santri di sana terkait dengan evakuasi yang kini sudah menggunakan alat berat, artinya sudah melewati masa golden time di mana disinyalir diduga sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan? Ya. Baik, tentunya terkait dengan penggunaan alat berat ini seperti crane, kemudian eskavator, lalu ada eskavator breaker, ini sudah melalui dialog dan disepakati oleh keluarga dari para santri atau wali santri atau orang tua santri pada hari Kamis lalu. Begitu, di mana setelah sebelum melewati golden time disepakati ketika melakukan asesmen begitu ya di hari Kamis lalu, kemudian dilakukan asesmen dengan teknologi canggih, tidak ditemukan yang ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian tim rescue gabungan ini berdialog bersama keluarga, orang tua santri, wali santri begitu untuk menyepakati, kemudian hasilnya disepakati begitu maksud saya untuk digunakan alat berat untuk kemudian mengangkut reruntuhan atau puing-puing bangunan ini untuk mencari korban yang telah meninggal dunia karena tidak ditemukan dia adanya tanda-tanda kehidupan lagi di hari kemarin begitu. Dan terkait dengan korban begitu ya, Alka dan juga pemirsa, hari ini di Jumat di hari kelima pencarian evakuasi ditemukan ada 8 korban meninggal dunia, sehingga jika ditotal dari hari kemarin ada 5, sehingga di total keseluruhan hingga hari ini ada 13 korban meninggal dunia yang telah ditemukan. Sementara untuk total korban sendiri ada 117, meninggal 13 orang, kemudian selamat 104 orang, dan dalam pencarian awalnya ada 59 orang, kemudian saat ini ada 50 orang yang masih dalam pencarian. Dan itu pun juga kita masih
terus untuk memastikan apakah 50 orang ini memang benar santri atau juga ada orang di luar yang bukan santri. Dan selain itu juga dari keterangan keluarga korban, kemudian wali santri ataupun orang tua santri begitu tentunya menginginkan dan sudah mengikhlaskan kondisi dari anak mereka begitu atau dari keluarga mereka, sehingga mereka menginginkan untuk segera ditemukan dalam kondisi apapun karena mereka sudah mengikhlaskannya. Dan bahkan tadi juga tadi siang begitu ya, dari keluarga korban ini mendesak untuk tim rescue segera melakukan evakuasi dikarenakan mereka juga mengkritik keras tim rescue, dianggap proses evakuasi ini tidak maksimal dan juga lama, sehingga mereka mendesak agar mereka bisa langsung untuk melakukan evakuasi mandiri begitu. Nah, dikarenakan adanya desakan-desakan tersebut, akhirnya tim rescue ini mengizinkan untuk sejumlah wali santri, ini 2 wali santri begitu ya, secara berkala untuk melihat bagaimana proses evakuasi tersebut. Padahal memang pemirsa secara teknis begitu ya, untuk proses evakuasi sendiri diperlukan kehati-hatian yang sangat mendalam begitu ya, dari setiap puing-puing bangunan yang diangkat dan lain sebagainya begitu. Alka. Ya, Arbida, apakah benar pengurus dari pondok pesantren ini menolak untuk dikonfirmasi apapun terkait dengan insiden ini? Baik, memang benar sampai sekarang dari awak media pun termasuk Metro TV kami masih belum bisa untuk mengambil statement begitu ya, tanggapan dari pengurus pondok pesantren ini sendiri begitu, karena ia memang menolak untuk memberikan statement terkait dengan apa penyebab ataupun bagaimana peristiwa ini terjadi. Dan sampai sekarang memang kami lebih banyak mendapatkan informasinya dari tim rescue gabungan seperti BNPB, kemudian BPBD maupun Basarnas ataupun juga pihak-pihak lainnya yang ada di sini begitu. Dan memang dari pihak-pihak tim rescue gabungan sendiri pun juga membenarkan bahwa mereka sendiri juga tidak mendapatkan informasi resmi bagaimana seberapa total sebenarnya santri yang ada di pondok pesantren ini. Dan tentunya kami juga masih terus mengupdate begitu ya, bagaimana atau kami terus juga memastikan dari pihak pesantren ini untuk informasi selengkapnya begitu, Alka. Baik, terima kasih laporan Anda, Arbida, melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Hazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.